Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian teman-teman hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Kembali bergabung di channel Keluarga Pelesiran. Hari ini hari Selasa tanggal 8 Juli 2025. Hari ini saya akan meninjau beberapa tempat yang terdampak banjir atau terdampak dari banjir kiriman dari Kota Bogor ya teman-teman. Dan kabarnya di depan perumahan Taman Kebalen sendiri itu banjir ya hari ini ya. Banjir kiriman dari Bogor teman-teman. Astagfirullah. Oke, kita ke depan sebentar. Ini adalah dampak dari intensitas hujan yang cukup lebat di Kota Bogor teman-teman. Jika terjadi banjir kiriman dari Kota Bogor dan Kali Bekasi yang ada di sana itu permukaannya sudah tinggi, otomatis anak-anak sungai yang ada di sekitarnya pun akan meluap. Dampaknya apa? Dampaknya seperti ini. Banjir seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini banjir yang ada di depan perumahan Taman Kebalen ya. Padahal di Kota Bekasi sendiri itu hujan tidak terlalu besar ya. Ini banjir disebabkan oleh banjir kiriman dari Bogor teman-teman. Oke, seperti itu untuk kondisi banjir yang ada di perumahan Taman Kebalen. Untuk titik yang kedua itu ada di Jalan Raya Pisangan ya. Itu akses ke desa Sri Yamur dan Sri Mukti. Jadi kalau saya untuk mengupdate progres pelebaran jalan yang ada di Kampung Gabus itu lewat titik banjir yang kedua teman-teman. Oke, seperti itu. Kita putar balik. Ngensleng aja ngensleng. Nah, iya, ketahuan Pak Dedi dimarahin teman-teman, ngensleng. Gimana Mama? Hari ini kita mau ke Pisangan nggak? Hihi, mengerikan ya. Coba kita lihat di Kali Bekasi Mama. Kali Bekasi itu kita lihat setinggi apa permukaan airnya ya. Bekasi itu sebenarnya hujan lebat, tapi durasinya nggak lama teman-teman. Cuman hujan, setelah itu selesai. Tapi untuk di Bogor sendiri hujan itu seharian. Iya. Dan debit airnya itu mengalir semua ke Jakarta dan ke Bekasi. Bekasi pasti mendapat imbas dari hujan yang ada di Bogor teman-teman. Salah satunya nih, kita akan menuju ke Kali Bekasi teman-teman. Kalau Bogor itu hujan deras dan debit airnya itu tidak tertampung di Katulampa dan dibuka, nah dampaknya ini ke sini teman-teman. Di jembatan besi ini. Ini kalau jembatan besi ini debit airnya sudah hampir menyentuh jembatan, ya secara otomatis anak-anak sungai yang ada di sekitarnya juga ikut meluap. Dan dampaknya juga apa? Ya banjir. Astagfirullah. Wah, Mah. Aduh. Itu sampah. Ya Allah. Wah, aing turun ya. Coba, bentar. Woi, seperti ini. Oke teman-teman, kalian bisa melihat ini adalah jembatan besi ya. Ini adalah tolak ukur banjir yang ada di Kabupaten dan Kota Bekasi. Kalau permukaan airnya itu sudah hampir menyentuh jembatan, ini kemungkinan besar beberapa daerah di Bekasi dan Kabupaten pasti dilanda banjir. Ini kiriman dari Bogor ya Pak? Iya, padahal Bekasi sendiri itu hujannya nggak terlalu deras. Ini air kiriman dari Bogor teman-teman. Iya, dari Bogor. Nah, ini di sisi seberang jembatan ya, teman-teman.
Kalian bisa melihat seperti ini untuk permukaan airnya di Kali Bekasi, teman-teman. Wah, astagfirullah, ini air kiriman dari Bogor, teman-teman. Seperti ini permukaan airnya, sudah hampir menyentuh jembatan ini, teman-teman. Tuh, ini adalah permukaan sungainya. Jembatannya itu di situ. Ini hampir menyentuh jembatan. Indikatornya ini kalau permukaan sudah menyentuh jembatan, sudah pasti beberapa wilayah di Kabupaten Kota Bekasi terendam banjir, teman-teman. Di sebelah sana perempatan belok ke kiri ke Jalan Raya Pisangan juga itu terendam banjir ya. Jalan rayanya terendam banjir. Oke, teman-teman, akhirnya saya memutuskan untuk menuju Jalan Raya Pisangan ya. Titik banjir yang kedua selain di depan perumahan Taman Kebalen. Seperti apa kondisinya? Mari kita sama-sama telusuri. Saat ini berada di Jalan Raya Karangsatria ya, menuju Jalan Raya Pisangan. Jalan ini adalah akses menuju ke Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, teman-teman. Di antaranya Desa Sriamur, Desa Sri Mukti, dan Kampung Gabus. Apabila jalanan ini terendam banjir, praktis lalu lintas tidak bisa lewat ya, terhalang, terhambat oleh banjir, dan mau tidak mau masyarakat harus berputar, teman-teman. Oke, teman-teman, ini adalah titik kedua banjir ya. Selain di depan perumahan Taman Kebalen, banjir juga melanda Jalan Raya Pisangan. Jalan ini adalah akses menuju ke Desa Sriamur, Desa Sri Mukti, Kampung Gabus yang berada di Kecamatan Tambun Utara. Ketika jalan ini terendam banjir, otomatis lalu lintas sudah tidak bisa lewat ya. Kalian bisa lihat tinggi banjir ini mungkin bisa sepinggang orang dewasa, teman-teman. Kamu nggak ikutan mandi? Oh, lagi nengit teman. Oke, teman-teman, ini adalah titik banjir yang kedua ya. Selain di perumahan Taman Kebalen, banjir juga melanda di Jalan Raya Pisangan. Jalan raya ini menuju ke Desa Sriamur, Desa Sri Mukti di Kecamatan Tambun Utara. Praktis, jalanan tidak bisa dilewati ya. Diharap masyarakat untuk mencari jalan alternatif. Memutar, teman-teman. Memutar juga lewat depan perumahan Taman Kebalen itu juga banjir. Ini kan memutar sebenarnya, memutar ke Jalan Raya Bebelan. Jalan Raya Bebelan itu pasti melewati depan perumahan Taman Kebalen dan itu pun banjir. Iya, jadi dua akses jalan ini banjir. Ya kalau mau memutar ya lewat Tambun Selatan sana. Iya, lewat Tambun Selatan, teman-teman. Oke ya. Oke, demikian penelusuran saya hari ini di dua titik banjir yang ada di Kabupaten Bekasi, teman-teman. Yang pertama ada di depan perumahan Taman Kebalen. Yang kedua ada di Jalan Raya Pisangan ya. Padahal Kabupaten Kota Bekasi itu hujan tidak begitu lebat, teman-teman. Durasinya pun juga singkat. Tetapi karena di Bogor itu hujan cukup deras dan seharian, akhirnya dampak meluapnya air itu sampai dengan Bekasi, sampai dengan Jakarta malah. Beberapa daerah di Jakarta pun juga terendam banjir. Pusat kota Jakarta pun juga tak luput dari banjir, teman-teman. Seperti Kuningan, seperti Kemang, itu juga banjir ya. Aduh. Tapi ini belum ekstrim ya, Mah. Belum ekstrim ya.
belum sampai melumpuhkan kota Bekasi. Iya. Dan yang perlu kalian ketahui teman-teman, banjir hari ini itu bukan yang paling ekstrim ya. Karena jembatan besi itu masih bisa dilintasi. Jika sudah terlalu ekstrim, itu jembatan besi tenggelam, tidak bisa dilintasi. Banjir hari ini itu belum ekstrim seperti yang di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu sangat ekstrim, sampai-sampai pusat kota Bekasi lumpuh total teman-teman. Pusat kota Bekasi, kantor wali kota yang ada di Jalan Ahmad Yani itu terendam banjir. Jalan Ahmad Yani yang merupakan pusat kota Bekasi teman-teman itu terendam banjir, dan itu indikasi kalau banjirnya memang sudah sangat ekstrim. Kita kembali melintas di jembatan besi. Ini kalau banjirnya ekstrim teman-teman, ini jembatan ini sudah tenggelam. Jembatan ini sudah tidak terlihat. Ya. Ini belum ekstrim ini. Belum ekstrim. Kalau jembatan ini tenggelam dan pusat kota Bekasi itu banjir, nah itu baru kejadian luar biasa. Oke, demikian pemantauan saya hari ini di 2 titik banjir yang ada di Kabupaten Bekasi ya. Semoga banjirnya cepat surut dan masyarakat kembali beraktivitas secara normal. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.